قال الثالث عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Dari Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu taala anhu, dalam hadisnya yang panjang ketika ketemu dengan Herakl. Itu raja Romawi. Maka Herakl itu tanya. Ceritanya ketika Abu Sufyan itu dalam perdagangan, maka Rasulullah SAW kirim surat ke Herakl. Rasulullah mengajak Herakl itu kan masuk Islam. Maka Herakl itu kan tidak tahu ini siapa ini orangnya, Muhammad ini siapa, dari mana? Katanya ini dari daerah Arab. Daerah mana? Daerah Makkah dan sekitarnya. Maka Herakl tidak tahu ini Muhammad ini siapa, ini raja dia. Oh, itu kan mengajak raja itu masuk agamanya. Maka Herakl itu suruh bantunya keluar, cari di pasar, cari di daerah sini ada orang yang aslinya dari sana, dari Mekah. Supaya kita tanya, orang ini siapa ini? Ada yang mengetahui. Katanya Abu Sufyan, waktu itu kita itu kan jual di mana? Di daerahnya sana, di pasar. Tiba-tiba itu ada yang memanggil kita. Ada yang dari daerah Arab, dari Mekah, dari Yathrib. Katanya, ya kita, kenapa? Ya, datang sini. Apa? Ketemu dengan raja. Ketika dibawa ke sana, diajak ketemu dengan raja, banyak yang datang. Abu Sufyan sama kelompoknya itu kan semuanya datang. Maka Herakl itu tanya tentang Rasulullah. Ini, saya dapat surat dari Muhammad. Tahu Muhammad? Abu Sufyan mengatakan, Muhammad kirim surat ke sini untuk raja Herakl. Maka Herakl itu tanya, kalian kenal orangnya? Ya, kita kenal orangnya. Ada yang dari keluarganya yang masih ada hubungan darah itu sama dia. Abu Sufyan mengatakan, ya, saya yang paling dekat nasabnya sama dia. Maka Herakl itu katanya, maju ke depan. Ketika Abu Sufyan maju ke depan, berarti Abu Sufyan tahu dia mau tanya tentang Rasulullah SAW. Tapi Herakl ini kan pinter. Nah, ini kaum kamu itu yang datang bersama kamu di belakang. Nah, Abu Sufyan maju, orang Quraisy yang lain itu kan di belakang. Maka Herakl mengatakan untuk kaumnya yang ikut, ini saya mau tanya sama orang ini. Kalau dia jujur, bilang jujur. Kalau dia bohong, bilang bohong. Kata Abu Sufyan, saya nggak mau bohong. Dia bilang itu, kalau saya pernah bohong, saya bisa bohong hari itu. Tapi saya tidak mau ada orang dari Quraisy yang mengatakan Abu Sufyan pernah bohong. Pernah. Satu kali dia bohong. Maka, walaupun di zaman jahiliyah masih ada sifat-sifat yang baik. Orang itu menjaga kehormatan diri, tidak mau terkenal dia itu kan bohong, walaupun satu kali. Maka Abu Sufyan mengatakan, kalau saya bohong waktu itu. Kenapa? Karena masih saya benci sama Muhammad, sama Rasulullah. Nah, tapi saya tidak mau ada orang yang dari Quraisy itu mengatakan pernah Abu Sufyan bohong, walaupun hanya satu kali aja. Karena itu Abu Sufyan cerita yang benar. Ya,
Kemudian Abu Sufyan itu kan, Herakl itu tanya sama Abu Sufyan, ini Muhammad ini kan dari mana? Maka Herakl itu tanya tentang sifatnya Rasulullah SAW semua. Nah, Muhammad ini nasabnya gimana? Katanya itu nasabnya itu nasab yang paling baik. Sukunya, suku yang paling baik. Maka diceritakan semuanya. Dari kalian ini gimana, dia katanya itu kan dia dari tengah kita, dari orang yang terbaik. Ditanya lagi, apakah salah satu keluarganya, kakeknya, salah satu nenek moyang itu dulu raja, kemudian dijatuhkan kerajaan dia? Enggak, biasa. Kemudian ditanya, sebelum keadaan ini kan apa, orangnya terkenal dengan bohong? Enggak. Kita enggak pernah dengar dia itu kan, enggak pernah kita dengar bahwasanya dia bohong. Dulu kan dia enggak bohong. Padahal dulu bukan terkenal di antara kita itu kan namanya As-Sadiqul Amin. Nah, kemudian Herakl tanya, yang mengikuti dia itu siapa? Orang yang kaya, orang yang mulia, atau orang yang biasa, orang yang fakir miskin? Katanya ada. Dari orang yang mulia, orang yang kaya, ada orang fakir miskin, ada yang budak itu. Berarti yang ikut sama dia itu campur semua. Kemudian termasuk pertanyaan Herakl, "Famada ya'murukum?" Ketika dia itu datang membawa agama yang baru, agama yang baru ini isinya itu apa? Perintah-perintah yang ada di dalamnya itu apa? Katanya. "Famada ya'murukum?" yakni Nabi SAW. Karena dia itu sering, Herakl itu tanya tentang Rasulullah. Maka Abu Sufyan mengatakan, "Qala Abu Sufyan, qultu," saya mengatakan, saya jawab sama Herakl, yaqulu, yaitu Muhammad Rasulullah, "U'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian itu yang sebelumnya. Tambah ada ilmunya, hanya mengikuti bapak kalian itu tambah ada ilmu. Tinggalkan itu semua. Wa ya'muruna bis salah, yang memerintahkan kita mendirikan salat. Was-sidq, jujur, sifat suruh kita itu kan dengan sifat apa? Yang jujur. Wal afaf, menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan diri kita, dari zina, dari sesuatu yang apa namanya tidak baik untuk manusia. Wasilah, kemudian memerintahkan kita itu apa? Silaturahim, kita menjaga kerabat, menjaga keluarga. Kita selalu silaturahim sama keluarga. Maka karena dia Herakl itu dengar saja, maka Herakl mengatakan, kalau kamu jujur, yang tadi kamu sampaikan itu semuanya, Muhammad ini akan memiliki itu yang di bawah kaki saya ini. Kerajaan saya itu kan termasuk miliknya Muhammad. Agamanya sampai sini. Karena Herakl itu kan tafsirkan. Kenapa saya tanya, dia itu kan apa namanya, punya warisan kerajaan sebelumnya. Ada dari keluarganya yang dijatuhkan dari kerajaan. Kenapa saya tanya, kenapa dia jujur atau tidak? Maka Herakl itu menjelaskan. Maka Herakl mengatakan, itu semuanya sifat para anbiya seperti itu. Yang Herakl tanya itu semuanya sifatnya para anbiya. Para anbiya itu kan dipilih dari mana? Dari tengah kaumnya, dari suku yang terbaik, dari nasab yang terbaik dari mereka. Kemudian yang mengikuti mereka itu kan semua orang. Ada yang kaya, ada yang fakir miskin, ada yang mulia, ada yang biasa, semuanya ikut. Qala afada al-hadith mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sidqi wa syuhratuhu bihi. Selalu Rasulullah SAW menjaga kejujuran, jujur terus itu.
dari waktu kecil sampai Rasulullah SAW meninggal. Wa syuhratuhu bihi, sampai Rasulullah itu kan terkenal dengan sifat jujur. Orang itu kan selalu menjaga sifatnya. Sampai terkenal di Mekah bahwasanya Rasulullah SAW namanya As-Sadiqul Amin. Sampai tidak dibilang Muhammad. Ja'a as-sadiqu, dhahaba as-sadiqu. Datang orang yang jujur, pergi orang yang jujur. Itu. Terkenal dengan sifatnya. Sampai terkenal di tengah Quraisy dengan sifat itu. Maka karena dia Rasulullah SAW selalu jujur, dipercaya dari semua orang Mekah. Semuanya. Ketika Quraisy itu bangun Ka'bah, kemudian bertengkar siapa yang mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya, sampai terjadi itu, hampir terjadi pembunuhan yang besar antara suku-suku orang Quraisy semua. Kenapa? Karena setiap suku, kita yang mau mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya itu jadi kemuliaan yang besar. Akhirnya dibilang itu, ya udah, masalah ini diserahkan ke orang yang pertama kali masuk Masjid Al-Haram. Tapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama masuk itu Rasulullah. Maka semua Quraisy itu mengatakan, radhina billah, ya, kita sudah terima, enggak apa. Kalau Muhammad itu kita terima. Dia bilang itu kan suku ini, Bani Hashim, suku Abdul Muttalib, suku Bani itu, enggak apa, kita terima aja. Rasulullah datang, apa masalahnya? Masalahnya itu kan terjadi masalah ini. Ya udah. Rasulullah lepas surbannya, taruh, diambil Hajar Aswad, ditaruh di tengah, disuruh setiap suku itu kan milih satu dari sukunya. Ambil dari sudut ini, sudut itu kan di bawah sorbannya, kemudian sampai di dekat, Rasulullah ambil, taruh sendiri. Semuanya percaya dengan itu. Kenapa? Karena Rasulullah terkenal dengan orang yang jujur, yang amanah. Setelah Rasulullah itu kan dapat wahyu, dijadikan Nabi, dijadikan Rasul. Walaupun orang Quraisy itu banyak yang tidak percaya sama Rasulullah, mengatakan orangnya bohong. Tapi ketika orang itu mau nitip uang, tidak melihat orang yang lebih aman itu daripada Rasulullah SAW. Tidak ada. Orangnya datang, nitip uang. Ya Muhammad, ini saya mau nitip uang. Tapi orang ini besok mengatakan, Muhammad ini kan orang yang bohong, orang yang... Kamu nitip kemarin itu kan uangnya. Karena sebagian orang itu kan hanya yang diulang apa yang dikatakan pemimpin Quraisy. Orang itu besar. Mulazamatul Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sidqi wa syuhratuhu bihi wa syahadatul a'da'i lahu bidzalik. Musuhnya Rasulullah SAW semuanya mengatakan, ya Muhammad ini enggak pernah bohong. Nah. Mereka itu sendiri tahu bahwasanya Rasulullah itu kan orang yang paling jujur. Tidak pernah dia bohong. Karena itu ketika Rasulullah mengumpulkan orang Quraisy semua, pertama kali Rasul itu kan mau sampaikan ke orang Quraisy bahwasanya dijadikan Rasul. Rasulullah tanya, kalau saya bilang untuk orang Quraisy semuanya, bahkan itu bahwasanya itu kan ada di belakang gunung ini tuh ada pasukan yang mau memerangi kalian. Mungkin bisa malam atau pagi besok. Percaya enggak? Maka orang Quraisy mengatakan, ya kita percaya. Walaupun kita tidak melihat pasukan, tapi kita percaya. Kenapa? Karena tidak pernah kamu bohong. Tidak pernah kita itu dengar kamu itu kan mengatakan sesuatu yang bohong. Lihat, Rasulullah SAW mengambil apa? Mengambil saksinya mereka itu kan menyaksikan bahwasannya Rasulullah itu kan tidak pernah bohong. Kemudian Rasul itu kan baru mengajak
masuk Islam. Dakwah, menyampaikan. Kalau begitu, berarti ketahuilah semuanya bahwasanya saya adalah Rasulullah. Saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu kan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua yang babak kalian itu kan sembah itu semua. Nah, ini baru muncul hawa nafsu orang Quraisy sebagian. Tapi semua orang Quraisy itu percaya bahwasanya Rasulullah SAW orang yang paling jujur. Al-Walid bin Mughirah ketika disuruh dari Quraisy itu, coba kamu datang duduk sama Muhammad, nawarin dia itu mau apa saja itu kita siap. Tapi Al-Walid bin Mughirah datang bicara sama Rasulullah, Rasulullah hanya dengar aja. Al-Walid mengatakan, kamu mau jadi raja, kita bikin kamu raja menjadi. Kamu mau jadi kaya, kita mengumpulkan uang jadikan kamu kaya. Kamu mau ini, mau itu. Rasulullah nggak minta itu semuanya. Ketika Al-Walid itu kan pulang, ketemu dengan orang Quraisy, maka Al-Walid itu mengatakan, sebenarnya menurut saya itu biarkan Muhammad aja, biarkan aja. Akhirnya dikatakan, oh kalau begitu apa yang kita katakan? Muhammad ini kan ini apa? Orang ahli sihir. Enggak. Kenapa? Kita tahu sihir itu kan gimana. Muhammad kan bukan sihir, ahli sihir. Oh, dia orang bohong. Mana? Kalian tahu itu Muhammad itu orang yang paling jujur di Mekah. Pasti orang itu nggak percaya dengan itu. Nah, jadi ahli syair bukan? Kita tahu Muhammad itu nggak bisa buat syair. Gini gitu, nggak ada. Nggak ada yang sifat bisa disifatkan itu kan sifat jelek. Nggak ada itu semuanya. Maka sampai orang Quraisy itu kan jadi saksi bahwasanya Rasulullah SAW orang yang paling jujur di Mekah. Banyak cerita-ceritanya itu. Ketika orang Quraisy itu kan percaya dengan Rasulullah. Tahu Rasulullah itu kan jujur dalam semua yang disampaikan. Kemudian katanya ra'su hadzal din tauhidullah azza wa jalla wa 'adamul isyraki bihi wa huwa manba'ul fadail. Puncaknya agama Islam ini apa? Tauhidullah. Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam ini semuanya. Wa 'adamul isyraki bihi, tidak boleh syirik. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa huwa manba'ul fadail. Itu. Jadi apa? Sumber semua kemuliaan. Bahwa kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua kemuliaan muncul dari situ. Kenapa? Karena kamu yakin bahwasanya yang menciptakan alam ini semua itu kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kau percaya di hari kiamat nanti itu kan ada hisabnya. Maka semua amalan yang baik akan diberikan apa? Pahalanya. Semua amalan yang jelek akan dihisab di hari kiamat. Maka orangnya memperhatikan dirinya dari sekarang. Dari dunia. Kenapa? Karena dia tahu ada kiamat nanti, ada hari akhir, ada kiamat. Nanti dibangkitkan semua. Semua amalan kamu yang baik dihitung. Amalan kamu yang jelek itu semuanya dihitung. Maka orangnya itu berusaha gimana semua amalannya yang dia lakukan dalam kehidupannya di dunia ini semuanya baik. Maka orang itu kan selalu menjaga kebaikan. Itu dari mana? Dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini mengatakan tidak ada Tuhan, berarti kalau tidak ada Tuhan, berarti tidak ada kiamat. Kalau tidak ada kiamat, berarti nggak ada hisab. Kalau nggak ada hisab, terserah kamu lakukan apa saja. Kenapa? Nggak ada orang yang menghisab kamu. Kenapa? Karena tidak ada hisab di akhirat. Sudah mau membunuh,
mau minum khamr, mau apa, sudah, kenapa? Mati artinya mati, sudah selesai. Nah. Berikutnya katanya at-tanfiru min at-taqlidil a'ma wa khassatan fi umuriddin. At-tanfiru min at-taqlidil a'ma. Tahu at-tanfir? Hah? Mengusir kita itu dari apa? Taklid. Nah. Namanya taklid, hanya mengikuti tanpa ada dalil, tanpa ada ilmu. Hanya ikut aja. Gimana? Oh, itu kebiasaan bapak kita lah. Harus kamu tanya. Kebiasaan ini kan apa hukumnya? Budaya ini kan apa? Baik itu atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Tinggalkan apa yang disampaikan bapak kalian. Bahwasanya patung ini kan ada Tuhan, itu enggak ada seperti itu. Berarti ketika mengikuti orang tua, diikuti dengan apa? Dengan baik, dengan ilmu. Oh, semua budayanya, semua amalannya itu kan dilihat. Ya baik, sesuai dengan syariat, alhamdulillah. Berarti kita mengikuti orang tua, tergantung apa? Kebiasaan orang tua itu. Kalau kebiasaannya itu kan hal-hal yang baik, maka semuanya jadi baik. Katanya Nabi Yusuf, "Wattaba'tu millata abai." Kenapa? Karena bapaknya itu semuanya itu para anbiya, semuanya baik. Maka dia mengikuti agama bapaknya. Berarti tidak semua itu kita mengikuti bapaknya itu kan jadi apa? Jadi sesat. Tergantung kebiasaan bapaknya gimana. Kebiasaan bapaknya itu kan apa? Ilmu. Kebiasaan bapaknya itu kan ahli ibadah, ahli takwa. Kamu ikut di situ baik. Tapi kalau bapaknya itu kan ahli maksiat, bapaknya itu kan orang kafir, bapaknya itu kan orang fasik, jangan mengikuti. Berikutnya kata min sifatir rusuli as-sidq. Termasuk sifatnya para anbiya, para rasul, yaitu apa? Jujur. Artinya jujur itu kan dari awal tidak pernah bohong. Kenapa? Karena kalau bisa Nabi itu kan jadi orang yang bohong, berarti yang disampaikan ini apa? Benar atau tidak? Maka pengikutnya itu kan tidak bisa percaya. Kita nggak bisa percaya orangnya. Kenapa? Mungkin yang disampaikan itu kan tidak benar. Dari dirinya sendiri. Tapi para anbiya, para rasul itu menyampaikan apa saja yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentang dirinya sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala mendidik nabinya. Nah. Tapi karena wahyu disampaikan, walaupun itu tentang dirinya Nabi sendiri. Karena dia jujur. Wahia sifatul lazimatul lahum. Maka sifat itu kan sifat yang harus selalu ada bersama mereka. Wa hum ma'sumuna 'an dhiddiha. Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi para anbiya dari sifat bohong. Nah, berarti harus mereka itu kan dalam keadaan jujur terus. Liyathiqan nasu bi kalamihim, supaya manusia itu kan bisa percaya dengan ucapan mereka. Fima yukhbiruna 'anillahi ta'ala, tentang apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, maka masyarakat itu kan percaya. Kenapa? Orang ini tidak pernah bohong. Karena itu Herakl ketika tanya sama Abu Sufyan, dia tanya, dia pernah bohong? Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah. Nah, dia tidak pernah bohong. Bahkan dia itu kan terkenal di antara kaumnya itu dengan as-sadiqul amin. Maka jawaban Herakl apa? Saya tahu. Kenapa?
kalau dia itu selalu menjaga kebenaran, menjaga jujur itu sama manusia. Gimana dia itu kan tidak pernah dia bohong sama manusia, tapi dia bisa bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti nggak bisa gitu. Orang itu kan selalu menjaga jujur sama manusia, tidak pernah bohong. Maka orang ini tidak pernah bohong sama manusia. Nah, pasti dia tidak bohong tentang apa? Tentang wahyu yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama mengatakan, dari waktu itu sudah mulai Abu Sufyan itu kan sudah mulai berubah sedikit. Nah, walaupun waktu itu kan masih di Sulhul Hudaybiyah, janji Hudaybiyah. Karena Herakl itu tentang gimana perang. Kalian perang sama dia? Iya, kita sudah perang berapa kali. Gimana perangnya? Maka Abu Sufyan mengatakan, ya kadang dia menang, kadang dia kalah. Maka setiap jawaban yang dari Abu Sufyan, maka diberikan alasannya itu kan dari Herakl. Para anbiya seperti itu juga. Tidak selalu menang. Kadang menang, kadang kalah dalam perang. Ya. Allahu a'lam.